Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Azifa Zahrinis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Minggu 24 September 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda, dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, satu unit mobil jenis Troton pengangkut bahan material untuk pembangunan jembatan Noyo di Nias Barat tergelincir di Jalan Menikung di kilometer 16 Desa Tetehosi, Gunung Stoli Selatan. Peristiwa itu terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam tadi karena faktor supir belum beradaptasi dengan relief jalan yang menikung. Selain itu bersamaan daerah itu barusan diguyur hujan deras telah menimbulkan tanah longsor sehingga material tanah sempat menutupi sebagian badan jalan. Supir angkutan material bangunan yang melintas tidak bisa memanuver menghindari material tanah serta tikungan sehingga roda gandengan sebelah kanan tergelincir hingga masuk ke dalam tebing jurang. Belum ada korban jiwa atas peristiwa ini, namun telah menimbulkan kelumpuhan aktivitas lalu lintas capai 10 jam lebih di lokasi. Hingga siang tadi, mobil trotor bermuatan besi material bangunan tersebut semakin bergeser ke posisi sebelah kanan jalan dan membuat kendaraan roda 2 dan minibus hanya dapat melintas sisi kiri jalan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sementara itu pendistribusian bahan bakar minyak BBM ke wilayah Salur Kabupaten Nias Barat kini terkendala akibat mobil Troton yang tergelincir di Jalan Kilometer 16 Tetehosi sampai sekarang belum dievakuasi. Situasi terkini di lokasi insiden tergelincirnya satu unit mobil pengangkut material pabrikasi untuk pembangunan jembatan Noyo program pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Aktivitas lalu lintas masih terhambat, termasuk sejumlah mobil pengangkutan berbagai jenis bahan bakar minyak ke wilayah Salur Kabupaten Nias Barat kini turut berhenti karena tidak bisa melewati jalur jalan kilometer 16 Tetehosi, Gunung Stoli, Danoi. Pengawasan penyalur BBM di wilayah Gunung Stoli, Data Tema Zebua mengatakan sebanyak 5 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Nias Barat belum dapat menerima pasokan pendistribusian BBM dalam tempo 12 jam lebih. Dikhawatirkan apabila mobil yang telah tergelincir di ruas jalan tersebut tidak segera dievakuasi, maka semua SPBU di Nias Barat berpotensi alami kekosongan BBM. Sudah sampai di sini sekitar 2 jam. Nah, terkendala tidak bisa lewat jalur distribusi menuju Nias Barat. Itu ada 5 SPBU di sana yang display. Nah, stok di SPBU di sana sudah mulai kritis. Nah, tadi sudah dihubungi sama supervisor di sana untuk segera dikirim. Cuman terkendala dengan adanya mobil terperosok di sini, Pak. Kilometer 16 ini. Di kilometer 16 di Hilis Rangkai. Selain mobil angkutan BBM, sejumlah kendaraan angkutan barang bahan kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak, dan lainnya menjadi hambatan akibat peristiwa tersebut. Pemerintah dan instansi terkait telah diminta melakukan upaya terbaik untuk menangani sejumlah ruas jalan rawan longsor, termasuk relief yang menikung di daerah itu hingga lancarnya aktivitas lalu lintas. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja sekaligus merajut tali silaturahim bersama dengan nelayan dan masyarakat di pesisir Belawan. Dalam kunjungannya, Komjen Pol Agus Andrianto turut membagikan 3.500 paket sembako kepada masyarakat dalam rangka bakti sosial Polri Presisi untuk negeri. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengaku senang dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat Medan Belawan dan mengajak masyarakat tetap menjaga kekondusifan kota Medan yang telah terbangun. Turut hadir mendampingi kegiatan bakti sosial yang digelar Wakapolri di Belawan, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, PJ Gubernur Sumut, Majen TNI Purnawirawan Hasanuddin, Wali Kota Medan Bobi Nasution, serta unsur Forkopimda.
Komjen Pol Agus Sandiato menyapa kaum ibu yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia berharap kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kekondusifan situasi Kamtibmas di Sumatera Utara dan Kota Medan menjelang pemilu 2024 mendatang. Kita ke Labuan Batu, pemirsa, jelang tahapan pencermatan daftar calon tetap anggota DPRD Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD dan Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan partai politik peserta pemilu 2024 di Aula KPUD Labuhan Batu kemarin. Tahapan pencermatan rancangan DCT akan dimulai pada 24 September hingga 3 Oktober 2023 mendatang sesuai peraturan KPU nomor 10 tahun 2003 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dalam rapat ini KPUD Labuan Batu bersama Bawaslu peserta partai politik dapat melakukan perubahan terhadap rancangan DCT yang terdiri dari 4 hal, yakni perubahan tanda gambar dan nomor urut parpol, perubahan nomor urut, nama lengkap dan foto terbaru bakal calon, perubahan calon sementara yang diganti atas persetujuan pimpinan parpol, serta perubahan atau pemindahan dapil terhadap calon peserta. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuan Batu Wahyudi menjelaskan pihaknya ingin memastikan dan mengingatkan partai politik dan penyelenggara KPUD Labuan Batu agar melaksanakan pencermatan DCT sesuai dengan aturan yang berlaku. Bawaslu juga menghimbau peserta yang masuk dalam daftar calon sementara DCS yang mungkin pencalonannya tercantum PNS atau kepala desa atau kelengkapan dokumen lainnya, mengharapkan agar semua sudah terpenuhi pada saat ditetapkan nantinya. Hari ini kan Bawaslu Kabupaten Labuan Batu sebagai undangan ya dalam rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu dengan partai politik untuk persiapan pencermatan daftar calon tetap. Jadi Bawaslu hadir untuk memastikan dan mengingatkan kepada partai politik dan kepada KPU agar melaksanakan tahapan pencermatan menuju DCT ini sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi beberapa calon legislatif DCS yang masuk dalam DCS yang mungkin ada PNS, ada kepala desa, kemudian juga terkait dengan dokumen-dokumen lainnya, semua harus sudah terpenuhi pada saat DCT ini ditetapkan nantinya. KPUD Labuan Batu Muhammad Rifai Harap menyampaikan pencermatan rancangan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu dimulai dari tanggal 24 September hingga 3 Oktober. Sementara perubahan DCT masih dapat dilakukan hingga 4 Oktober 2023. KPUD Labuan Batu nantinya akan memverifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT. Sampaikan kepada partai politik, diantaranya pada masa pencermatan DCT dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 3 November, partai politik dapat melakukan pencermatan DCT, yaitu pertama melakukan perubahan nomor urut, kemudian mengganti daftar calon sementara dengan persetujuan dari DPP, dan yang terakhir adalah perubahan dapil. Akan tetapi menyampaikan Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas mengikuti workshop neraca jurnalis di Politeknik Negeri Medan, menghadirkan pemateri senior jurnalis media elektronik dan online berlangsung di Politeknik Negeri Medan kemarin. Guna melahirkan calon jurnalis profesional di kalangan mahasiswa, workshop neraca jurnalisme mengangkat tema menjejak kreativitas dan kecerdasan berkarya dalam dunia jurnalistik. Workshop ini diharapkan mampu melahirkan calon jurnalis yang mampu profesional dari kalangan pers mahasiswa yang nantinya mampu mengemas berita dengan baik sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Kewartawanan atau jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme dalam konsep media berasal dari perkataan jurnal, artinya catatan harian mengenai kejadian sehari-hari atau diartikan sebagai surat kabar. Selain membahas tentang kode etik jurnalistik, workshop ini juga membahas tentang jenis-jenis berita. Salah satu jurnalis elektronik Nofri Afandi mengatakan, sebagai jurnalis masa depan, pers mahasiswa harus mempelajari dan menaati kode etik. Pada para jurnalis masa depan, mahasiswa yang tergabung dalam lembaga pers mahasiswa untuk mempelajari, menaati apa itu kode etik jurnalistik dan juga apa-apa saja sih unsur-unsur yang diperlukan dalam membuat sebuah berita. Banyak ya yang bisa kita kreasikan dalam meliput sebuah berita, baik itu hard news maupun soft news. Tentunya kita harus patuh pada rambu-rambu, tidak menyinggung orang lain, tidak memfitnah orang lain, harus cover both side, berimbang, dan tentunya berikan yang terbaik untuk mencerdaskan dan menceritakan informasi kepada masyarakat. Mahasiswa sekaligus pembina dalam acara Raja Jurnalisme Tiara menuturkan peserta yang hadir tidak hanya dari pers mahasiswa Politeknik Negeri Medan saja, namun juga melibatkan kampus lain di Kota Medan. Itu adalah rangkaian dari NJW Neraca Journalism Week 2.0, di mana dari rangkaian acaranya itu ada perlombaan PJTD yang akan dilaksanakan hari ini beserta juga dengan HUT. Untuk persiapannya sendiri kami sudah mencapai target ke 80%, mulai dari pesertanya yang juga udah melewati kapasitas sebenarnya juga bertujuan untuk mengenalkan bagaimana sebenarnya jurnalistik di lingkungan kampus. Pers mahasiswa merupakan pers yang berada di lingkup kampus, dijalankan dan dikelola oleh para mahasiswa, dan pers adalah roda penggerak dan menjadi alat kontrol sosial yang terjadi di suatu negara. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Venue F1 H2O Bali G memiliki sejarah penting karena event yang pernah berlangsung di lokasi tersebut menarik perhatian nasional dan internasional. Bagaimana keberadaan lokasi F1 H2O yang kini diwariskan bagi masyarakat Sumatera Utara dan Bali G khususnya. Dan selengkapnya kita akan ikuti laporan reporter Karyawan Sembiring dan juru kamera Gozali dari Danau Toba. Kerry, bagaimana situasi di venue F1 H2O saat ini? Silakan Kerry dengan laporan Anda. Iya, Kerry, apakah sudah mendengar saya di sini? Baik, sepertinya ada kendala teknis dan kita akan melanjutkan ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di informasi lainnya, sebanyak 24 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Mandailing Natal mendapat bantuan tangan dan kaki palsu yang ditanggung Yayasan Madinah Murni tanpa dikenakan biaya. Para penyandang disabilitas asal Kabupaten Mandailing Natal tersebut diberangkatkan menuju Kota Medan untuk dilakukan pengukuran bantuan tangan dan kaki palsu difasilitasi tim Yayasan Madinah Murni bekerjasama dengan Yayasan Peduli Tunadaksa Medan. Selain melakukan pengukuran, para disabilitas akan melakukan pencocokan tangan atau kaki oleh relawan di Kota Medan. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian yayasan kepada masyarakat untuk yang membutuhkan bantuan tangan dan kaki palsu, memudahkan para disabilitas berkreativitas. Kaki palsu lagi, kaki palsu. Terima kasih atas pertolongan dari Bapak awal membantu menguruskan kaki palsu. 3 bulan ke depan, Yayasan Madinah Murni siap memberangkatkan masyarakat di Tabaksel yang membutuhkan bantuan tangan dan kaki. Program ini bertujuan agar para penyandang disabilitas lebih bersemangat dan produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari setelah mendapatkan bantuan kaki dan tangan palsu. Pengambilan kaki palsu dan tangan palsu, sebagian lagi untuk pengukuran. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan tim yang bisa memperjuangkan kita bisa memberangkatkan warga kita yang kurang mampu ini untuk mendapat bantuan
untuk tangan palsu dan kaki palsu. Pemirsa, venue F1 H2O Bali G memiliki sejarah penting karena event yang pernah berlangsung di lokasi tersebut menarik perhatian nasional dan internasional. Bagaimana keberadaan lokasi F1 H2O yang kini diwariskan bagi masyarakat Sumatera Utara khususnya Bali G. Dan selengkapnya kita akan ikuti laporan reporter Keriawan Sembirin dan juru kamera Gozali dari Danau Toba. Keri, bagaimana dengan situasi di venue F1 H2O saat ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Ajipa dan pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan bagaimana situasi dan kondisi venue F1 H2O yang berada di kawasan Danau Toba, tepatnya di Bali G, memang sampai saat ini masih terawat dan terjaga dengan baik. Dan sesuai dengan besarnya sejarah F1 H2O atau venue F1 H2O ini, sampai saat ini pemerintah terus mengajak masyarakat khususnya para pelaku pariwisata untuk melestarikan kawasan ini. Dan pantauan kami Ajipa dan juga pemirsa di mana di kawasan ini tetap terjaga dengan baik dan di mana kebersihannya juga dijaga sehingga memang nyaman untuk para wisatawan. Dan terlihat memang dari pantauan kami di akhir pekan di mana setiap wisatawan yang hadir ke Bali G Sumatera Utara menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke venue F1 H2O yang sempat memiliki sejarah besar karena mengundang perhatian banyak orang mulai dari tingkat nasional maupun internasional. Dan sampai saat ini juga di kawasan ini dilengkapi dengan sarana kepariwisataan mulai dari permainan anak-anak hingga orang dewasa, begitu juga dengan pameran UMKM-nya dan tempat bersuah foto yang dilengkapi sehingga memang setiap pengunjung bisa mengabadikan kehadirannya dan kedatangannya di venue F1 H2O di Bali G Sumatera Utara. Dan perlu kami sampaikan juga memang Jipa dan juga pemirsa, pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan juga selalu mengadakan berbagai acara di lokasi venue F1 H2O tepatnya di pelataran parkir ya, di mana tempat ini tepat sekali dilakukan pagelaran budaya, festival dan lain sebagainya. Salah seorang pengunjung dari Kota Medan atau wisatawan dari Kota Medan, Mardani, mengaku bahwasanya tempat ini begitu indah dan tepat sekali untuk dirawat dan dijaga sehingga memang bisa dijadikan sebagai ikon pariwisata di Bali G. Dan Mardani berharap agar pemerintah juga khususnya pelaku pariwisata bisa terus menjaga tempat ini sehingga bisa menjadi destinasi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Berikut pernyataan Mardani selaku wisatawan lokal. Jadi kalau saya lihat venue ini luar biasa ya, keren, lokasinya cakep gitu dan bukan hanya untuk olahraga, mungkin banyak hal yang bisa dilakukan di venue ini. Selain mungkin event olahraga seperti Toba Marathon yang baru aja dilaksanakan, ini juga bisa dibuat untuk mungkin konser-konser musik atau konser-konser budaya. Bahkan mungkin ya balik lagi, kalau kemarin itu Formula One untuk olahraga air, mungkin bisa saja ini bisa dijadikan tempat untuk meet up-nya para otomotif Kota Medan atau Sumatera Utara. Untuk perawatan bagus ya. Saya lihat juga setelah event F1 kemarin sampai hari ini saya lihat kondisinya juga masih bagus. Terus map-map untuk lokasinya juga masih oke. Kondisi lantainya juga masih bagus. Saya rasa ini cukup terawat untuk event yang skala dunia kemarin yang sudah dilakukan. Ya, baik. Jipa dan juga pemirsa, sejarah Powerboat Championship yang pernah dilakukan di Bali G memang terbukti sampai saat ini. Dan untuk menjaga agar ini tidak hanya menjadi sejarah, tapi bisa menjadi ikon pariwisata terbaik di Sumatera Utara, pemerintah bersama masyarakat harus sama-sama menjaga agar lokasi ini bisa menjadi salah satu destinasi tujuan wisatawan, baik itu lokal maupun mancanegara. Demikian dapat kami sampaikan dari Bali G Sumatera Utara. Kita kembali ke studio bersama Jipa. Ya baik Keri dan juga pemirsa, terima kasih atas laporan Anda Keriawan Sembiring dan selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, masih banyak lagi informasi lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, arak-arakan wisuda kembali digelar dalam memeriahkan perayaan wisuda ke-20 tahun 2023 Institut Teknologi Dell di Sitoluama, Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba kemarin. Usai melewati rangkaian prosesi wisuda di Aula Institut Teknologi Dell, para wisudawan dijemput oleh himpunan mahasiswa departemen untuk diarak menuju gedung kampus departemen masing-masing. Tradisi pelepasan wisudawan penuh sukacita berlangsung 2 hari mulai 22 sampai 23 September 2023. Arak-arakan diisi dengan pengibaran bendera himpunan serta seruan nyanyian mars dan drum band, raut bangga, dan sumringah para wisudawan turut menghiasi kegiatan ini. Rektor Institut Teknologi Dell Arnaldo Marulita Sinaga mengatakan tradisi ini juga menjadi bentuk penghormatan atas keberhasilan wisudawan melewati perjuangan masa kuliah. Arak-arakan ini juga diharapkan membangkitkan memori perjalanan wisudawan saat melewati jalan di kampus Institut Teknologi Dell. Dikatakan arak-arakan ini merupakan simbolik dari persatuan dan kebanggaan seluruh komunitas kampus melalui acara serta perayaan mencapai pencapaian bersama. Dan semoga melalui ingatan para mahasiswa tentang perjalanan selama di bangku kuliah. Dalam kesempatan ini, Arnaldo juga menyampaikan untuk wisudawan tahun ini, 2023 tahun ini, ada sebanyak 399 mahasiswa yang terdiri dari sejumlah 51 orang dari D3 Teknologi Informasi, 47 orang mahasiswa dari D3 Teknologi Komputer, 64 orang mahasiswa dari Sarjana Terapan Teknologi Perangkat Lunak, 66 orang mahasiswa dari Sarjana Informatika, 71 orang mahasiswa dari Sarjana Manajemen Rekayasa, 35 orang mahasiswa dari Sarjana Elektro, 44 orang mahasiswa dari Manajemen Rekayasa, dan 20 orang mahasiswa dari Sarjana Teknik Bioproses. Arnaldo berharap para wisudawan dapat menjalankan kehidupan pasca kampus dengan baik dan dapat bermanfaat penuh bagi masyarakat. Sukses selalu untuk seluruh wisudawan. Doa terbaik kami selalu menyertai. Pemirsa, Bupati Toba Poltak Sitorus secara resmi membuka turnamen catur Percasi Cup tahun 2023 berlangsung di Sopo Bontean Mulia Raja Balige. Turnamen catur umum yang diselenggarakan oleh pengurus cabang Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Pengcap Percasi Toba, diikuti oleh 48 atlet se-Kabupaten Toba dengan sistem Swiss. Ketua Pengcap Percasi Toba, Tumpur Simanjuntak, didampingi sejumlah pengurus Pengcap Percasi Toba. Tumpur mengatakan turnamen Percasi Toba Cup 2023 digelar selama 3 hari sejak 23 hingga 25 September 2023. Turnamen dimaksud sebagai program Safari Jumat Pemko Medan dipimpin Wali Kota Medan Bobi Nasution, diwakili Asisten Pemerintah dan Sosial Muhammad Sofyan. Dalam Safari Jumat kali ini, Pemko Medan menyediakan sejumlah layanan seperti cek kesehatan, meliputi pengecekan tensi dan gula darah yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Medan, layanan pengurusan izin usaha dari Dinas PMPTSP, pelayanan admin Duk dari Disduk Capil terkait pengurusan kartu keluarga, KTP rusak, perekaman EKTP, dan kartu identitas anak KIA. Selain itu, Disduk Capil Medan juga melakukan sosialisasi program KTP digital. Beragam layanan yang disediakan Pemko Medan dalam Safari Jumat tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat. Masyarakat terlintas antusias untuk bisa mendapatkan pelayanan dari petugas. Pemko Medan juga menyerahkan bantuan untuk Masjid Nasuha Taqwa sebesar 50 juta rupiah. Asisten Pemerintah dan Sosial Muhammad Sofyan mengatakan kunjungan Safari Jumat yang dilaksanakan Pemko Medan ini merupakan program yang rutin dilakukan dengan secara bergantian mengunjungi masjid-masjid yang ada di Kota Medan. Ulang apa gimana? Harapan dari pemerintah Kota Medan sendiri tentunya masjid ini bisa menjadi masjid yang mandiri. Dalam artian masjid ini akan mampu untuk memenuhi kebutuhan di masjid itu sendiri sebagai tempat ibadah, juga untuk kepentingan lainnya
di area masjid bisa kita manfaatkan untuk menggeliatkan usaha-usaha perekonomian yang bisa bermanfaat bagi masjid itu sendiri dan juga bagi masyarakat sekitar, bagi jamaah masjid. Ia menambahkan kegiatan yang digagas Pemkot Medan ini sekaligus untuk menyukseskan program Masjid Mandiri yang dicanangkan Wali Kota Medan Bobi Nasution dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan umat yang ada di sekitaran masjid. Informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita dalam siang hari ini. Saya Ziva Zahriani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.